Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini Rabu 3 Februari 2021. Ayat harian kita hari ini Rabu tanggal 3 Februari 2021 diambil dari Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan bagi orang percaya, khususnya bagi orang tua, untuk mendidik anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Supaya kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Akhir-akhir ini kalau kita melihat berita di televisi dan membaca di surat kabar, kasus kenakalan anak muda begitu maraknya. Banyak anak-anak yang sudah candu game online. Ada yang mengkonsumsi narkoba, terlibat dalam pergaulan bebas. Bahkan banyak yang sampai terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Lingkungan dengan siapa mereka bergaul, serta pengaruh buruk dari media sosial menjadi faktor pemicunya. Itulah sebabnya banyak orang tua semakin was-was dan mengekang anak-anak mereka. Tapi meski demikian, anak-anak tetap saja berani memberontak dan mengabaikan nasihat orang tua. Ada anak-anak yang kelihatannya pendiam dan tampak alim saat berada di rumah. Tetapi begitu berada di luar rumah, mereka seperti banteng yang baru keluar dari kandangnya, liar dan tak terkendali. Mereka mau hidup sesuka-sukanya tanpa batasan-batasan. Jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini seringkali dipakai sebagai senjata oleh anak-anak muda untuk membela diri dan menyalahkan orang tuanya. Seolah-olah orang tua tidak boleh membuat anak-anaknya marah dan sakit hati. Bahkan ada banyak anak muda atau pemuda yang memberontak dan menjadi tak terkontrol, di luar dengan alasan merasa terkekang, dan orang tua terlalu keras terhadapnya. Tetapi anak-anak muda melupakan ketiga ayat di atas firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Di mana di sana dikatakan firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Dikatakan supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itulah yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, untuk itu perlu adanya keseimbangan. Supaya tidak saling menyalahkan di antara kedua belah pihak. Di satu sisi, orang tua harus mempunyai batasan-batasan dalam hal mendidik anaknya. Di mana mereka tidak boleh mendidik atau menghajar sampai membuat anaknya sakit hati, terluka dan tawar hati. Tetapi harus tetap selaras
dengan ajaran firman Tuhan. Sementara di sisi yang lain, anak juga dituntut untuk taat dan hormat kepada orang tua di dalam Tuhan. Karena ada berkat yang luar biasa bagi anak-anak yang mau taat dan patuh kepada orang tuanya. Dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudaraku, jika orang tua dan anak mampu menjalankan perannya masing-masing dengan baik, maka hal-hal buruk akan dapat terhindari. Untuk itu, hai orang tua, ajarlah anak-anakmu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa kami yang di surga, karena Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan dan berkat yang baru bagi kami. Termulialah nama-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini, kami diingatkan oleh firman-Mu untuk mengajari anak-anak kami berdasarkan firman Tuhan. Terkadang kami sebagai orang tua menuntut kepada anak-anak kami harus memberikan yang terbaik kepada kami. Bahkan tanpa kami sadari, kami sudah mengekang kebebasan anak-anak kami, sehingga mereka tertekan atas sikap dan yang kami lakukan. Ingatkan kami Tuhan sebagai orang tua, agar tetap mau mengajari anak-anak kami seturut dengan firman-Mu. Juga untuk anak-anak kami, jadikanlah mereka generasi penerus yang senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Dan mereka boleh dilandasi oleh firman-Mu di dalam menjalani hari-hari mereka. Kami tidak dapat sepenuhnya dapat memantau keberadaan anak-anak kami, tetapi kami berserah kepada-Mu. Lindungilah mereka dan jagai mereka dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak kebanggaan di hadapan-Mu. Kami tidak henti-hentinya tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, bahkan sakit menahun. Tuhan beri semangat kepada mereka di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Dan berkati obat ataupun yang sedang dalam perawatan tim medis. Engkaulah yang dapat memulihkan mereka. Sehingga saudara-saudara kami semakin merasakan berkat sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.